Shalom Aleichem Bisem Hamashiach. Pertama-tama saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara serta pemirsa sekalian yang telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saat ini saya akan membawakan satu materi tentang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke, kita baca di dalam kitab Efesus 1 ayat 3-4. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 3-4 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Efesus 1 ayat 3-4, di sini Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan yang salah menafsirkan ayat ini. Banyak orang bertanya, jika kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, terus sebelum dunia dijadikan posisi kita di mana? Nah, ini banyak satu pertanyaan kontroversi yang dilontarkan kepada kita, karena banyak orang tidak memahami, mengerti dengan ayat ini. Jadi banyak orang bertanya, kalau memang ayat ini benar, dikatakan kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, terus sebelum dunia dijadikan kita di mana? Oke, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan karena Yesus Kristus. Ketika kita hidup di dalam Yesus, sehingga kita ikut terpilih. Jadi kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan karena Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, ia telah dipilih, jadi ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi itu, Yesus Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan, sehingga kita turut dipilih Allah. Mengapa kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan? Karena Yesus Kristus, Dia adalah penguasa tunggal, penguasa satu-satunya, atau pantokrator. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sehingga kita dipilih karena Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, ego eimi he hodos, kai he alateia kai he zoe odes archetai proston patere eime diemo. Artinya dalam bahasa Yunani, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Sebab jalan satu-satunya, jalan kebenaran, jalan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Jadi di sini kita dipilih Allah karena kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi bagi mereka yang tidak ada di dalam Yesus Kristus, kita tidak masuk di dalam pilihan Allah itu sendiri. Jadi kita harus ada di dalam Yesus Kristus, baru kita dipilih Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 5 mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Jadi karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal, sehingga kita turut diselamatkan. Yesus Kristus ketika dia berada di dunia, lewat karya keselamatannya di kayu salib, sehingga kita ditebus mahal oleh darahnya. Darahnya tercurah atas kita, sehingga seharusnya kita sebagai manusia tidak masuk dalam keselamatan, tetapi karena lewat karya keselamatan di kayu salib, sehingga kita terpilih. Sehingga dikatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih Allah karena Yesus Kristus. Kita dipilih dari semula, segambar dan serupa dengan gambar Allah karena Yesus Kristus. Jadi ada ayat mengatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan gambar Allah. Mengapa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena pola Allah itu ada pada Yesus Kristus, sehingga kita juga disebut segambar dan serupa dengan gambar Allah. Oke, di dalam kitab Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, nah itu, jadi orang kita dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa gambar anaknya? Dialah Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus Kristus adalah segambar dan serupa dengan gambar Allah. Karena pola Allah ada pada Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Keselamatan itu hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Kembali, inti daripada kekristenan adalah keselamatan. Intinya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu hanya berpusat. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada namanya jalan keselamatan. Di dalam Ibrani 5 ayat 7-9 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah itu, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus adalah pokok keselamatan bagi umat manusia. Ketika dia mengorbankan dirinya mati untuk kita, ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita lewat karya keselamatan di kayu salib, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah genap. Ketika dia memberikan dirinya mati untuk kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Dia katakan begini, jadi kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Holegon en auto, menein opelei katos ekeinos, peripatesen kai autos, houtos peripaten. Dalam bahasa Yunani, di dalam kitab Injil 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jangan mengatakan bahwa kita sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Oh sudah. Jadi keselamatan itu harus kau kerjakan. Bukan tidak. Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jika kita ada di dalam Yesus Kristus,
bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah itu. Coba kita buka di dalam Galatia 5 ayat 6. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman bekerja oleh kasih. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah itu. Jadi iman itu bekerja karena kasih. Kita berimankan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bukan cuma mencintai diri kita sendiri, tetapi mencintai sesama kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Karena apa? Sebelum kita mengasihi, Allah lebih dulu mengasihi kita. Buktinya Allah telah mengutus anaknya yang tunggal mati untuk kita, yang sesungguhnya kita telah putus. Hubungan antara Allah dengan manusia telah putus. Karena Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Sehingga hubungan ini, agar supaya manusia bisa memperoleh keselamatan, diutuslah anaknya yang tunggal. Sehingga hubungan antara Allah dengan manusia itu terjalin lagi. Allah itu kasih. Di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Itu. Jadi kita mesti banyak belajar firman Tuhan. Firman itu adalah kasih. Dan Yesus Kristus dianugerahkan kepada kita karena kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen, ayat ini sebagai ayat andalan. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya Allah akan kita, sehingga kita turut dipilih. Mengapa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Karena Yesus Kristus yang begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia memberikan jalan keselamatan. Dan di dalam Yesus Kristus, jalan satu-satunya keselamatan. Ego emi he hodos, kai he alateia, kai he zoe, odes arketai proston patere, eme de imeo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah itu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap kuat dan kita selalu berpegang teguh, berimankan kepada Yesus Kristus. Semoga renungan pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Biarlah ia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Christos Anesti Alitos Anesti.